Om Swastiastu. Swastiastu. Halo Sobat Pemuda Prada dimanapun berada. Nah, di episode kali ini kembali lagi bertemu sama saya Jenny Indriani yang kebetulan hari ini menjadi host lagi di episode kita mengenai moderasi beragama. Dan kesempatan yang luar biasa ini, pada siang hari ini kita udah kedatangan narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau merupakan pemuda yang berasal dari Lampung, pemuda Hindu yang berasal dari Lampung. Selamat siang, Om Selamat Swastiastu. siang, Om Swastiastu. Oke, jadi nama lengkapnya ini Made Indra Sergio, benar ya? Kalau yang KTP beda sih. Oh, beda. Ya, itu kasarnya ngomong nama panggung. Oh, nama Ya. panggung. Ada nama panggung, ada nama KTP ternyata. Ya, Berarti kalau manggilnya apa nih? Bli Kak atau apa nih? boleh beli Sergio boleh. Bli Sergio. Ya. Jadi kita akan ngobrol dengan narasumber kita, Bli Sergio ya manggilnya, Ya. di tema mengenai moderasi beragama. Nah, untuk kesempatan ini, untuk episode kali ini kita juga sudah menyiapkan nih Apa tuh? ada 5 pilihan yang akan kita bahas di episode kita ini. Silahkan kita kasih kesempatan. Oh, ini nanti untuk pertanyaan memilih. gitu ya? Iya, Oke, kita siap. akan Yang bahas pertama saya ini deh. Ya. Oke, ini langsung saya kasih tahu. Boleh dipilih dulu 3, Oh gitu. nanti kita akan Oke, bahas satu-satu. siap. Oke, siap. Udah nih. Oke, boleh saya minta? Oke, siap. Siap. Nah, ini udah ada 3 yang akan dibahas oleh narasumber kita pada siang hari ini yang tentunya akan menjadi obrolan yang hangat ya. Oke, siap. Episode kali ini. Nah, ada 3 nih yang sudah dibahas yang sudah dipilih oleh narasumber kita. Yang pertama mengenai budaya lokal. Nah, kalau berbicara budaya lokal nih, Bli, kalau berbicara budaya lokal kan Indonesia banyak sekali ya budayanya. Iya, benar. Banyak. Banyak sekali budaya, lalu agamanya juga banyak. Iya. Nah, kalau berbicara budaya lokal dari Lampung sendiri, apa yang menjadi ciri khas dari budaya Lampung itu sendiri? Tidak jauh beda sih dari Indonesia pada mestinya, itu gotong Iya. royong. Iya, pasti. Gotong royong, terus yang dimana kita kan orang Bali nih. Bali. Di Lampung kan sebagai transmigran. Iya, betul. Nah, budaya kita yang di Bali ya kita bawa juga ke Lampung. Jadi kita tidak menghilangkan nilai-nilai kebalian kita lah, yang meskipun kita sebagai transmigran di Lampung gitu. Jadi kita kenalkan budaya kita di budaya orang lain juga, yang dimana kita adalah tetap satu kebinekaan kan. Benar. Ya udah, kita perkenalkan di situ ya, kita sebagaimana seyogianya kita sebagai orang Hindu di luar Bali, ya udah kita perkenalkan budaya kita seperti ya kayak ada tari-tarian, seni-senian dan sebagainya. Menurut kita orang Bali di situ gitu. Kalau di Lampung. Ya. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai budaya, berarti tidak hanya berbicara mengenai apa yang menjadi agama yang diadu di dalam budaya tersebut, tapi kebiasaan yang ada di dalam kegiatan di dalam budaya tersebut. Nah, kalau dari Bali sendiri nih, Bli kan sebagai transmigrasi ke Lampung nih, budaya apa yang membuat Bli agak, oh ternyata di Lampung seperti ini gitu, ketika sampai di Lampung? Ya, kebetulan saya tuh lahir di Lampung. Oh, Jadi saya lahir di Lampung, yang kakak saya baru lahir di Bali. Jadi saya tuh udah lahir gede di Lampung gitu. Kebetulan ke Jakartanya baru gitu. Nah, kalau masalah adat budaya yang di Lampung sih, yang saya tahu ya sebagai mestinya malah hampir kayak orang Bali tulen, karena lingkup saya di Lampung, di daerah saya nih, itu real khusus buat orang Bali. Nah, berbeda desa lagi baru ada yang orang Jawa, orang Sunda, orang pribumi Lampung sendiri, dan Batak dan lain sebagainya. Jadi di Lampung tuh luas, sukunya tuh banyak yang di Lampung tuh. Jadi yang saya taunya saya sebagai Hindu Bali yang sebagaimana mestinya diberikan pendidikan, diberikan wawasan oleh orang-orang kayak bahasanya sesepuh kita lah, yang ya sebagaimana kita nak Bali cuman seperti ini gitu. Jadi ya saya nggak tahu-tahu datang ke Lampung gitu. Jadi langsung beradaptasi, memang udah beradaptasi sebagai mestinya. Ya, jadi begitu. kalau misalnya kan sekarang Bli nih Bali, orang tua asli Bali benar ya? Asli Bali. Asli Bali, terus Bali. Lahir di Lampung, besar di Lampung, terus ke Jakarta. Nah, ini kan beda budaya lagi nih. Gimana nih culture shocknya ketika sampai di Jakarta, yang kalau bisa dibilang banyak sekali budaya-budaya baru yang tentunya bukan cuma budaya Indonesia, banyak kita temui nih. Apa culture shock yang Bli temui ketika 3 budaya ini ternyata
ada gitu kesamaan, ada perbedaan gitu? Kalau tentang masalah kesamaan nih, saya berbicara tentang kepemudaan aja ya. Iya. Karena kebetulan saya masih Gen Z ya, Oh, luar semeton biasa. gitu. Jadi ya budayanya nggak jauh beda kayak yang di Lampung. Sama seperti saya kalau di Lampung kan berbicara tentang jam atau waktu gitu. Iya. Di saat jam-jam sore gitu ya kita berbicara tentang perkumpulan anak-anak muda organisasi nih terutama kan. Kalau kita ada orang-orang organisasi ya membicarakan tentang sama halnya visi dan misi sama tidak jauh beda lah kalau kita bermain di ranah organisasi dimanapun itu. Nah, yang membedakan paling gaya bicaranya, terus kosakata pembaruan yang dimana di Lampung tuh real dan tidak ada. Nah, saya dapatkan itu di Jakarta. Nah, jadi yang membedakannya saat saya di Jakarta tuh saya mendapatkan nilai-nilai baru, ilmu-ilmu baru, value-value yang dimana saya tidak dapatkan di Lampung, yaitu karena saya orangnya suka berbicara ya, saya suka berbicara, suka suka bermedia sosial lah, kata saya ngomong ya. Ya saya mendapatkan kosa-kosa kata baru dan pembelajaran baru di Jakarta yang tidak saya dapati di Lampung maupun waktu saya pernah ke Bali juga yang belum saya dapatkan di Bali gitu. Oke. Nah, kalau Ini sambil ngopi ya, sorry ya, silakan. semeton sambil ngopi biar obrolan Biar kita lebih fresh lah ya, santai, ya santai. Silakan. Nah, kalau berbicara mengenai tadi Bli Sergio, dia ternyata sudah ada 3 budaya, bahkan mungkin lebih ya yang sudah ditemui. Nah, kalau kita berbicara mengenai di Jakarta sendiri, tentunya kita akan tidak terlepas yang namanya media sosial. Yang kebetulan ini adalah opsi kedua atau topik kedua yang dipilih oleh narasumber kita pada siang hari ini. Ini agak riskan ya kalau kita membicara mengenai media sosial karena kita sebagai generasi muda, generasi Z ini pasti tidak bisa terlepas dari media sosial. Kita udah buka mata udah pasti nih media sosial dulu yang dicek dulu. Nah, gimana nih mengenai media sosial menurut Bli ini? Menurut saya media sosial itu adalah suatu terobosan yang sangat amat luar biasa di era perkembangan transformasi digital ini ya. Jadi tergantung individu masing-masing. Apabila media sosial itu dimanfaatkan sebagaimana mestinya, media sosial itu sangat amat berguna jadinya. Tapi kalau individu yang megang itu tidak menggunakan media sosial itu secara efektif, ya akan rusak jadinya. Karena menurut saya nih, media sosial ini sangat amat berpotensi untuk merusak dan untuk memberikan kualitas diri sebagai individu. Nah, jadi bagaimana kita sebagai individu memanfaatkan media sosial tersebut gitu. Kan ada yang dimana banyak kecanduan menggunakan media sosial untuk hal yang saya boleh ngomong kalau salah disclaimer ya, pakai judi. Nah, ada yang dipakai judi, ada yang malah bikin konten yang membagi ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya. Nah, jadi sebagai individu bagaimana caranya kalian untuk menggunakan media sosial itu seefektif mungkin. Kalau saya gunakan media sosial saya seefektif mungkin agar bagaimana ya sebagaimana mestinya media sosial digunakan untuk mengupgrade diri, bukan malah kita menggunakan untuk hal-hal yang bisa dibilang di jangka panjangnya merusak gitu. Jadi adanya media sosial itu merupakan peluang, opportunity buat Gen Z terutama dalam membentuk diri, dalam membuat suatu inovasi-inovasi terbaru yang dimana tidak ditemui, bisa dicari di media sosial, untuk membuat suatu konten lah, untuk mencari ilmu yang tidak didapat secara manual ya, bisa dicari secara online-nya. Nah, itu pentingnya media sosial. Kalau yang positif, yang negatif banyak terjerumus di judi online tuh banyak. Itu marak sekali itu luar biasa. Ini pentingnya gimana caranya kita memanage media sosial itu di dalam mindset kita. Kalau menurut saya bagus media sosial itu, tergantung individunya yang megang. Tergantung individunya. Kalau kita berbicara media sosial kan banyak juga yang membahas atau banyak menjadikan sebagai konten itu media sosial itu mengenai agama. Nih kalau kita berbicara mengenai moderasi beragama dan media sosial kan juga dua hal yang berkembang gitu seiring perkembangan zaman. Kalau kita mengaitkan antara media sosial dan moderasi beragama, menurut Bli gimana nih? Kalau menurut saya
adanya media sosial ini buat terutama semeton Hindu ya, buat moderasi sosial beragama Hindu, saya garis bawah Hindu, ini bagus karena yang dimana kita Hindu tuh kan tidak sedikit, Nusantara di seluruh Indonesia, di Sabang sampai Merauke itu banyak Hindunya, yang dimana dulu sebelum adanya media sosial kita taunya Hindu tuh di Bali. Ya, betul. Yang sangat amat besar, oh Hindu tuh di Bali gitu kan. Jadi di mana sekarang adanya media sosial tuh mampu memberikan kita ruang-ruang yang tidak bisa kita gapai, yang tidak bisa kita yang tidak kemarin-kemarinnya susah lah bahasanya, sekarang amat sangat gampang di genggaman kita. Jadi kita mau mencari ini, ternyata Hindu Kaharingan tuh di mana, kita akhirnya tahu. Hindu di Lampung tuh ternyata seperti ini besarnya, Hindu di Jawa tuh seperti ini besarnya. Nah, media sosial ini sangat efektif untuk kita mencari tahu yang dimana agama kita tuh Hindu, terutama Hindu ternyata tidak di Bali saja gitu. Jadi banyak yang belum tahu ya. Iya, banyak. Anggaplah seperti orang-orang tua kita zaman dahulu ya. Mana tahu dia ada Hindu Kaharingan tuh tepat titiknya di sini. Hindu Jawa tuh tepatnya di sini, nggak ada. Nah, kita sebagai kaum Gen Z ya bisa dibilang kita cocok kita bagus sebagai generasi yang bisa memberikan wawasan terhadap hal itu. Jadi memberikan bukakan wawasan baru terhadap orang-orang yang bisa dibilang awam untuk mengetahui hal itu. Ternyata Hindu kita tuh tidak hanya di Bali loh, bapak atau kakek dan sebagainya. Ada Hindu yang dia memiliki budaya-budaya yang tidak sama seperti di Bali, tapi tidak pernah menghilangkan nilai kehinduan itu sendiri gitu. Gitu kalau menurut saya manfaatnya media sosial amat sangat efektif bagi baik dalam pergerakan modernisasi agama dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita sebagai generasi muda Hindu yang melek dengan teknologi, melek dengan media sosial ini harus memanfaatkan media sosial ini, bagaimana kita mengembangkan media sosial yang mengemasnya di dalam moderasi beragama. Karena kita sebagai generasi yang tahu perkembangan globalisasi, media sosial dan pentingnya mengembangkan itu harus kita ajarkan, bukan kita ajarkan ya, mungkin kita mengarahkan saja sebagai generasi muda. Nah, ini makin hangat ya Bli ya. Nah, topik yang ketiga ini tidak akan beda jauh dengan dua topik yang sudah kita bahas yang tentunya saling berkesinambungan, yaitu mengenai Pancasila. Kalau membahas Pancasila pasti kita akan balik ke Indonesia sendiri karena dasar kita adalah Pancasila. Di mana di Pancasila ini pastinya tentu membungkus budaya lokal, masyarakatnya, lalu media sosial. Kalau tanggapan Bli sendiri, apa yang ada di benak Bli ketika kita membahas mengenai Pancasila dalam pembahasan kita mengenai moderasi beragama? Oke, sebelumnya saya mau menarik kopi karena yang dibahas sekarang ini Pancasila ya. Agak berat ya mengenai Pancasila. Pancasila tuh kalau menurut saya tidak remeh-temeh. Tidak remeh-temeh. Dan saya pun belum tahu tentang Pancasila karena menurut saya tuh banyak yang tahu cuman isi silanya, tapi pendalamannya masih banyak yang belum merealisasikan. Nah, jadi menurut saya Pancasila itu kan dasar negara kita ya. Pancasila itu dasar negara, yang dimana Pancasila itu terbagi menjadi dua kata. Panca itu ada 5, sila itu prinsip atau dasar. Saya kasih analoginya sebuah rumah. Pancasila ini analoginya saya kasih rumah. Jadi gini, di dalam Pancasila itu kan ada 5 sila kan. Pertama apa? 1 kok 5? Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan bagian daripada struktur-struktur pondasi dalam membangun rumah dari 5 dasar ini. Jadi 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan bagian daripada pondasi-pondasi untuk membangun suatu rumah. Nah, Pancasila ini bisa digunakan di dalam sebuah organisasi, lembaga, dan institusi. Apabila lembaga tersebut mau maju atau mau berkembang, atau institusi itu mau maju atau mau berkembang, tidak terlepas daripada ilmu dari sila-sila Pancasila tersebut. Betul. Kan banyak tuh, 1 ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana caranya kita menghargai individu-individu lain yang mempunyai keyakinan-keyakinan yang berbeda di dalam suatu organisasi
yang dimana organisasi itu adalah memiliki visi dan misi tujuan yang sama. Ya, betul. Jadi kita di dalam membangun suatu organisasi, kita juga harus menghargai perbedaan-perbedaan, baik pendapat, baik agama gitu. Nah, pentingnya kita menggunakan sila-sila Pancasila agar kita memiliki patokan untuk jika kita mempunyai pola pikir melewati batas. Ya, betul. Nah, kita pakai acuan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita saling menghargai satu sama lain antar umat beragama, gitu kan. Satu ketuhanan Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi di dalam sebuah organisasi kita saling menghargai antar sesama, gitu kan. Jadi setiap manusia kan memiliki yang namanya perbedaan argumen, perbedaan Ya, pola pikir pola yang berbeda. pikir. Nah, di dalam sebuah organisasi itu penting menggunakan nilai-nilai Pancasila agar memiliki batasan lah. Ya. Di dalam saat kita setiap individu kan mempunyai yang namanya emosional diri Iya. kan. Pokoknya saya yang paling benar. Nah, di saat kalian punya mindset itu, kalian berpatokan kepada Pancasila. Di Pancasila aja mengajarkan seperti ini, yang Iya. dimana institusi kita yang lebih besar daripada organisasi aja menggunakan dasar Pancasila. Iya, betul. Oh, di situ kita rem diri. Oke, ya udah, saya mengalah. Gitu. Saya kalau membahas Pancasila terus terang banyak banget. Iya. Intinya, intinya Pancasila itu kalau menurut saya saling menghargai satu sama lain, perbedaan pola pikir atau mindsetnya satu sama lain, perbedaan budaya satu sama lain, perbedaan suku satu sama lain, karena Pancasila itu tujuannya hanya satu, Iya. saling menyatukan antar individu, antar golongan, antar Iya. lembaga, antar organisasi dan sebagainya, yang dimana dari dasarnya dia berbeda menjadi satu tujuan gitu. Oke, luar biasa nih kalau kita memang membahas Pancasila tidak akan ada habisnya. Ya, benar. Namanya Indonesia yang Ya. memang berdasarkan itu Pancasila, tentunya kita tidak akan pernah habis membahas mengenai dasar negara kita itu sendiri. Nah, Beli nih sebagai generasi muda yang Ya. saya lihat ini jiwa-jiwa politiknya sangat luar biasa kental kelihatannya jiwa politiknya. Sebentar lagi kan kita akan menyambut Sumpah Pemuda. Sebagai closing kita di episode kali ini, menurut Bli, apa sih pesan yang Bli pengen sampaikan buat generasi muda Hindu atau teman-teman di luar sana yang melihat video ini? Apa pesan Bli mengenai moderasi beragama? Karena kan bentar lagi kita juga akan menyambut Sumpah Pemuda. Ya. Pesan Bli seperti apa nih? Pesan saya nggak banyak. Jangan lemah mental saat mendapati sebuah berita-berita yang tidak jelas. Perlu Ya. kita untuk meriset. Nah, di saat kita melihat suatu isu atau narasi-narasi yang belum tercatat, kita mencari datanya yang bersifat akuntabel. Nah, di saat kita mendapatkan datanya yang bersifat akuntabel, maka kita memegang suatu data yang disebut akurat. Maka dari itu, kita sebagai anak muda yang mengerti yang namanya media sosial, mengerti yang namanya perkembangan, kita perlu yang namanya meriset sebuah informasi yang dimana itu termasuk informasi yang bersifat fakta atau ingin menghancurkan atau merusak hal-hal yang diangkat atau fenomena yang terjadi. Gitu. Menurut saya sebagai anak muda, ayo belajar meriset segala informasi yang ada. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa closing statement dari narasumber kita pada episode kali ini. Jadi memang pembahasan kita akan hangat lagi, tapi tentunya di episode selanjutnya. Siap. Terima kasih, Oke. Bli Sargas sudah Siap. hadir Oke. di episode kali ini. Dan Oke. salam buat teman-teman Prada dimanapun berada. Saya Jenny Indriani dan narasumber kita. Made Indra Serdiu. Kami undur. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Om.